Sobat Easy Stock, ini kita membahas khusus analisa fundamental. Tetapi analisa fundamental itu bisa berbeda. Artinya kalau dari kami Easy Stock itu kan akan menghasilkan outputnya apa sih? Nilai wajar saham, nilai intrinsic value atau true value. Coba kita lihat di sini. Seperti ada posting dari Instagram, MBAP dan ITMG, ada peluang enggak? Nah, ini dua-dua menjelaskan market cap, menjelaskan net profit margin, ROE, debt to equity ratio, price earning ratio, price book value, price earning ratio. Tapi sampai di situ, apakah para pemirsa, para investor itu mau beli tapi nggak tahu ada harga pasarnya? Ibaratnya gini, kalau Anda mau beli mobil, itu udah tahu harga pasarnya. Mobil bekas ya, bukan mobil baru. Nah, artinya kalau yang diinformasikan itu cuma bannya botak atau tidak, catnya ori atau tidak, kilometernya sekian, dan mesinnya rutin diservis dan lain sebagainya, tapi kan nggak dapat harganya berapa. Nah, itu kan kebanyakan seperti itu. Seperti ini lagi. Dimas, the best sama best, peluang turn around, market capnya, net profit margin, ROE, debt to equity ratio, PER, PBV, PER historical, price book value historical, pergerakan harga. Tapi mana harga nilai wajarnya tuh mana gitu? Kita lihat kalau Easy Stock kan yang Anda bisa download di Google Play Store. Ini kalau lihat di sini, best. Harganya 223. Intrinsic atau true value terendah 104. Tertingginya 365. Itu dari mana hasilnya? Ini ada parameter-parameter yang menghasilkan nilai intrinsic value. Satu, revenue growth. Kedua, government bond. Government bond itu berubah setiap hari ya. Jadi aplikasi ini berubah setiap hari. Kalau secara fundamentalnya berubah tiap 3 bulan, tiap laporan keuangan. Ada capital expenditure, ada net income after tax, ada hutang jangka pendek, jangka panjang, jumlah saham beredar, dividen yang menghasilkan free cash flow, net current asset. Nah, itu baru ini ada juga dilengkapi sama rasio-rasio seperti yang dijelaskan di sana di pihak lain. Terus tadi Dimas. Nah, kita kan tahu angkanya di sini. Ya, angkanya adalah rumusnya Warren Buffett di sini. Dia pakai rumus yang ini nih. Rumus dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor. Outputnya adalah nilai wajar. Yang lain kan nggak ada. Coba kita lihat lagi. Nih. Nah, ini yang tadi ya. Kita lihat lagi ini. Mana yang lebih prospeknya lebih cerah? ANTM apa Inco? Nah, harus pilih saham yang berada di industri apa. Oke. Berita terbarunya apa? Laporan keuangan, pertumbuhan.
Ini semua dijabarkan, di situ ada total sales, ada gross profit, ada EBIT, earning before interest dan taxes, ada net income, ada earning before tax dan lain sebagainya dibandingkan, ada growth-nya. Tapi untuk apa kalau nggak tahu nilainya, ya kan? Untuk apa? Nah, coba kalau lihat di di sini kan Inco, ANTM dulu lah, ANTM ada kan upside-nya 13% sampai 35%. Dari mana perhitungannya? Dari sini semua masuk ke dalam rumus, ada laporan Q1. Jadi yang dinilai adalah performance terakhirnya, meskipun betul bahwa perlu fundamental bahwa dibandingkan dengan kinerja kuartal sebelumnya, karena betul itu bicara historis kan. Nah, tetapi kalau bicara historis, bicara pertumbuhan dan lain sebagainya, kita nggak tahu nilai wajarnya, kan nggak menolong juga. Anda beli ini harga murah atau mahal, kan nggak ada pasarannya. Kecuali Anda beli mobil, Anda lihat di internet, harga mobil Avanza tahun 2013 tipe Veloz itu pasarannya berapa, keluar angkanya. Tuh, kalau di saham nggak ada. Dari mana pasaran itu tahu? Pasaran itu kan dibentuk asal-dasar psikologis, atas dasar preferensi daripada seseorang atau berapa orang atau apapun lah bentuknya. Tapi kan bukan berdasarkan dari perhitungan, karena yang disebut rasio-rasio keuangan itu baik ROE, baik debt equity ratio, baik return on asset, net income, net profit margin, gross margin, price to book value, kan nggak menggambarkan berapa nilai wajarnya. Nah, yang ada itu hanya di easy stock. Nah, seperti yang tadi Inco ada harganya kemahalan. Kenapa? Kenapa bisa harga kemahalan? Di sini jawabannya. Mana tadi jawabannya di sini. Nah, di sini jawabannya nikel terlalu tinggi harganya. Nah, disitulah yang penting kan ada dasarnya, nilai wajarnya berapa, kemahalan atau kemurahan. Nah, disitulah baru, ya kan? Sama seperti tadi, Inco juga ada dasarnya di sini sama. Dan ini bisa dicocokkan ke rasio-rasio. Nah, yang tadi MBAP sama ITMG. Nilai wajarnya bisa sampai 2 kali lipat. Nah, ini kan yang dicari Lo Keng Hong, bahwa harga Mercy seharga Avanza. Bukan harga Bajaj. Kalau harga Bajaj itu lagi krisis. Lagi monetary krisis lah. Kayak tahun 2008, kayak tahun 98. Nah, itu. Ini dari mana? Ya dari sini ada semua. Anda tinggal pakai aja. Kalau Anda nggak puas, ya misalnya ini Anda nggak puas, Anda masuk ke Anda nggak puas ya hasilnya, misalnya Anda masuk ke sini, dirubah lah, mau cuma 1,5%, berubah kan, turun. Sekarang gini kayak ITMG ada di sini 2 kali lipat harganya. Apa nilai wajarnya dibanding dengan harga pasarnya? Apakah ini akan terjadi dan kapan? Kita nggak pernah tahu. Nah, artinya begini, kalau dari kuartal ke kuartal valuasinya, perbedaan antara nilai wajar dan harganya itu kurang lebihnya sama, berarti perusahaan itu stabil atau bahkan dia naik kalau perbandingan atau nilai wajarnya naik terus gitu. Itu namanya dia growth. Kalau masalah harga pasti naik turun.
Kalau nilai wajar itu naik berarti kinerjanya bagus. Kalau nilai wajar turun berarti kinerja juga lemah gitu. Jadi fundamental sih tetap ada, semua mengatakan analisa fundamental, tapi ujung-ujungnya apa yang dicari oleh para investor, oleh para pemain saham, apa kan nilai wajar ya. Cuma ini nggak cocok sama trader-trader jarak pendek atau short term, atau malahan yang day trader yang nggak bisa. Kalau day trader itu harus pakai chartis, harus pakai technical analysis. Kalau ini range-nya panjang, range-nya bisa sampai 3 bulan karena itu keluar laporan keuangan berikutnya. Kalau dia naik terus ya tahan terus harganya. Begitu, daripada keluar masuk yang untung broker. Ngapain Anda keluar masuk kalau Anda nggak butuh duit? Kecuali Anda memang butuh duit ya jadi trader, jadi daily trader. Ya apakah daily trader itu untung? Orang untungnya cuma 3%. Kan ada kalanya juga buntung. Nah kalau lihat seperti ini TMG, dia tunggu sampai harganya naik 2 kali lipat. Nah masalah di sini kan, apakah kita beli saham di industri yang bagus, di kinerja keuangan yang bagus, di harga yang cocok, harga yang murah. Ya kalau kita beli perusahaan bagus dengan harga yang mahal, buat apa? Apakah dia selalu pasti bagus? Kan belum tentu. Lebih baik beli. Nah kalau harganya jomplang sekali, ya itu tanda tanya. Ya kita lihatlah sejarahnya. Apakah perusahaan itu betul-betul wonderful company at fair price ya. Bisa juga cheap price dalam keadaan krisis. Kalau dalam keadaan normal itu fair price namanya. Jadi fundamental itu yang lain selain easy stock itu tidak memproduce namanya nilai wajar. Oke, para sobat easy stock, Anda bisa renungkan ini. Anda bisa juga download easy stock, itu free kok. 800 saham yang sudah listed. Anda bisa lihat perbandingan antara harga pasar closing price-nya previous day ya kemarin, sama nilai wajar tertinggi dan terendah. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan.